Gak tau kenapa ya, somehow kalau ngeliat gambaran Anubis itu tuh kayak Mesir banget gitu, kayak keren, misterius, karismatik. Gak heran sih karena Anubis adalah salah satu dewa tertua di Mesir. Dia juga paling terkenal dan perannya juga sangat penting. Dia diasosiasikan sama kematian, alam baka, dan mumifikasi. Ada beberapa peradaban yang memuliakan orang yang udah mati. Mesir kuno spesialisnya. Gimana enggak, banyak raja, Firaun atau Pharaoh dimakamin dan dimumikan di dalam piramida. Tahu kan piramida yang bentuknya segitiga batu raksasa yang sekarang jadi monumen? Nah, zaman dulu pas raja mau dikuburin, ada semacam ritual buat persiapin jiwa mereka yang bakalan jalanin perjalanan berbahaya ke alam baka. Tempatnya sang dewa kematian yang kuat. Orang Mesir kuno percaya sama yang namanya keabadian jiwa. Kehidupan di bumi ini cuma pemberhentian sementara aja, transit gitu. Nanti abis meninggal, jiwa-jiwa bakalan menuju ke afterlife, akhirat, dan yang pure, yang baik, yang jiwanya suci gitu bakalan masuk ke surga atau field of reeds, atau padang alang-alang bahasa Indonesianya, atau zaman Mesirnya dulu tuh namanya Aru. Hal ini diketahui menurut lukisan dan ukiran yang ada di makam-makam Mesir kuno. Ini kurang lebih sama lah ya, kita juga punya kepercayaan seperti itu. Jadi hidup ini tuh cuman pemberhentian, tergantung gimana kita menjalani hidup. Kalau kita orang jahat, sering nyakitin orang, kita bakalan masuk neraka menurut kepercayaan tertentu. Tapi kalau misalnya kita terus hidup pure, nggak nyakitin orang, kita berbuat baik, kita bisa punya chance buat masuk surga. Surga abadi ini dipercayai bebas dari penyakit, kesedihan, dan semua hal negatif. Jiwa-jiwa orang mati bakal jalan ngelewatin gerbang surgawi, jalan menyusuri tepi sungai Nil di antara pohon-pohon rindang, dan menuai hasil dari kehidupan mereka di bumi. Sebelum mereka bisa masuk ke surga ini, sebagian besar jiwa, orang-orang biasa nih, masyarakat pada umumnya, ngelakuin perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi, bangsawan, orang-orang kuat, raja, Firaun maksudnya, mereka naik kapal. Perjalanan mereka difasilitasi sama kapal buatan yang mirip punya dewa matahari Ra. Kan Dewa Ra sering berlayar ke underworld tiap kali matahari terbenam tuh. Nah, begitu sampai di Aula Kebenaran atau Hall of Truth, mereka bakal diadili sama penguasa underworld alias Anubis. Caranya, jantung mereka satu persatu ditempatin di atas timbangan emas. Hati mereka ini ditimbang di satu sisi, dan di sisi lainnya ditaruh sehelai bulu kebenaran. Bulu itu dianggap mewakili Ma'at, Dewi Keseimbangan dan Ketertiban. Of course, proses penimbangan diawasi sama Anubis dan dilakuin di depan Osiris dan para juri dunia bawah. Iblis, yang dikenal sebagai Amet, nunggu di sisi Anubis. Kalau hatinya lebih berat dari bulu, mereka nggak bakal dikasih jalan ke akhirat. Tapi mereka dikasih satu kesempatan terakhir buat ngeyakinin para hakim dunia orang mati kalau mereka udah ngejalanin hidup mereka dengan benar, adil, dan baik. Tapi kalau misalnya mereka nggak berhasil ngeyakinin Osiris dan para hakim, ya udah, hatinya mereka bakal dimakan sama Amet dan jiwa mereka sirna. Ada versi yang nyebutin kalau jiwanya nggak musnah gitu aja, tapi begitu dimakan sama Amet, mereka bakalan tersiksa sama kematian kedua. Oke, kalau hatinya lebih enteng daripada bulu kebenaran, Anubis bakalan berunding sama para dewan hakim. Kalau pada percaya jiwa itu memang terbukti jujur dan baik, jiwa itu bakalan dianterin ke Aru, ke surga. Mereka, jiwa-jiwa yang murni, bakalan hidup bahagia selamanya di surga. Dari awal dinasti pertama sampai jatuhnya New Kingdom, orang Mesir kuno bangun tempat peristirahatan terakhir atau makam yang bisa dibilang rumit ya, grande, buat hormatin dan lindungin orang yang meninggal. Buat orang Mesir kuno, badan itu nggak boleh hancur. Karena kalau badannya hancur, itu dianggap sebagai nasib buruk yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Kalau tubuhnya hancur, dipercaya jiwanya bakalan susah masuk atau ditolak masuk ke alam baka dan nggak bisa ke surga. Makanya,
daripada diawetin, dimumikan. Orang Mesir kuno membalsem mayat buat ngelindungin mereka dari kerusakan dan pembusukan, sekalian buat nunjukin rasa hormat ke orang yang udah mati itu. Banyak juga makam-makam dijarah sama perampok kuburan, terutama makam orang kaya nih. Kebanyakan raja dan ratu dikuburin sama harta mereka, dipercaya bakal jadi aspek yang bantu mereka dalam perjalanan ke Underworld. Tapi ya gitu, malah backfire, malah dicolong-colongin sama orang. Makanya sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, orang Mesir kuno mulai ngukir gambar di dinding atau bikin patung serigala hitam buat nakut-nakutin perampok kuburan. Banyak banget dijumpai di kuburan pradinasti dalam piramida-piramida yang tinggi, berikut dengan sarkofagus emasnya. Nah, kenapa serigala hitam? Sebenarnya ini diambil dari jackal. Jackal ini adalah semacam anjing liar yang berkeliaran di sekitaran Delta Nile. Zaman Mesir kuno, para jackal yang kelaparan ini gali kuburan orang yang udah meninggal, bikin hancur kuburannya. Nah, buat ngatasin hal ini, kebanyakan orang zaman dulu kan pasti berdoa dong. Mereka kasih persembahan ke dewa kematian berkepala serigala yang disebut Anubis. Sebelum perannya diambil alih sama Osiris, Anubis ini adalah dewa kematian yang pertama. Orang Mesir kuno pertama kali nyebut dia Inpu atau Anpu. Kata Inpu artinya pembusukan. Nama ini kemudian diganti jadi Anubis sama orang Yunani yang datang ke Mesir. Dewa ini sering digambarin sebagai serigala hitam yang lagi duduk atau berbaring, atau juga sebagai manusia dengan kepala serigala atau anjing liar, telinganya runcing dan tinggi. Warna bulu Anubis ditafsirkan berwarna hitam, persimbolan kulit hitam mayat yang membusuk. Warna hitam dianggap sebagai simbol kematian, tapi juga merupakan simbol kesuburan, karena mewakili sungai Nil yang punya tanah hitam yang subur buat pertanian. Penyebutan Anubis yang pertama ditemuin dalam teks piramida kuno, sama di beberapa makam kuno, Old Kingdom, di mana dia dipandang sebagai penjaga dan pelindung orang mati. Buat silsilahnya agak bingung sih, ambigu, kayak kebanyakan dewa-dewa di Mesir. Kalau menurut Old Kingdom, dia diidentifikasi sebagai Utrara dan Hathor. Tapi di New Kingdom ada cerita tentang Osiris yang ngira Dewi Naptis sebagai istrinya, Isis, dan menghamilinya. Anak mereka adalah Anubis. Ini udah pernah aku ceritain sebelumnya di asal-usul mitologi Mesir. Abis kejadian itu, Isis ngangkat Anubis sebagai putranya sendiri, produk dari perselingkuhan suaminya dan adiknya. Weird. Ada juga yang nyebut Dewi Kucing Bastet sebagai ibu dari Anubis karena Bastet erat sama minyak wangi, mirip sama yang dipakai selama proses balsam, formalin ya. Middle Kingdom sempat nyebutin Anubis ini anaknya Seth, tapi yang paling umum, Anubis ini adalah putra dari Osiris. Nah, kan pas Osiris ketahuan selingkuh sama Nephthys, suami Nephthys, si Seth, marah besar sama Osiris, dan dia ngejebak Osiris, dia masukin Osiris ke dalam peti, dia mutilasi tubuhnya Osiris, dan tubuhnya ini disebar di seluruh sungai yang mengalir di Mesir. Pas mau bagian tubuhnya Osiris udah ditemuin, udah disatuin, Anubis lah yang memumikan Osiris. Dari sinilah dia dikaitin sama proses pembalseman dan mumifikasi. Karena ini juga mumifikasi dipuja sebagai ritus suci yang dianggap udah diturunin sama para dewa. Nah, diyakini pas tubuhnya Osiris ini lagi dibalsam, Seth masih berusaha buat nyerang Osiris. Kali ini dalam bentuk macan. Anubis pun ngecap dia pakai batang besi panas. Jadi deh macan tutul. Asal mula macan tutul. Dan pakai itu juga dia menguliti Seth sambil pakai mantel macan tutul. Hal ini sebagai peringatan terhadap siapapun yang berani mengotori mayat orang yang sudah mati. Dan ini juga jadi praktik umum buat setiap pendeta di prosesi pemakaman bakalan pakai mantel macan tutul buat ngerayain kemenangan Anubis atas Seth. Sebagian besar orang yang terlibat dalam proses pembalseman dan mumifikasi akan nyembah Anubis dan pakai topeng yang menyerupai dia selama ritual. Pas Osiris akhirnya masuk ke Underworld buat menghormati sang dewa, Anubis ngundurin diri, turun jabatan, dan jadiin Osiris penguasa baru Underworld. Tapi perannya masih penting, dia bantu bimbing jiwa ke akhirat dan jadi penimbang hati orang. Istri Anubis, Anput, dianggap sebagai Anubis versi cewek. Dia juga dipandang sebagai dewi pemakaman dan mumifikasi.
Bersama-sama mereka punya satu anak yang dikenal sebagai Kabeshat, Dewi Pemurnian dan Air Dingin. Dia digambarin sebagai ular yang menyucikan Firaun. Banyak juga dikaitin sama cairan pembalseman selama proses mumifikasi. Bahkan diyakini pas arwah orang mati nunggu proses mumifikasi, Kabeshat kasih mereka air buat bantu murniin jiwa mereka. Diyakini juga Anubis punya pengetahuan anatomi yang luas, since dia jago banget memumikan tubuh. Para pendeta Anubis juga dikenal sebagai penyembuh yang terampil, yang punya pengetahuan luas tentang pengobatan herbal. Anubis populer banget di Mesir karena dia disembah hampir di seluruh Mesir. Pusat pemujaannya berada di Sinopolis yang ada di hulu Mesir. Orang Yunani kuno nerjemahin Sinopolis sebagai kota anjing, karena Anubis erat dengan serigala dan anjing. Orang Yunani kuno juga narik beberapa persamaan antara Anubis dan dewa Hermes di mitologi Yunani. Hermes kan juga bantu membimbing jiwa-jiwa orang mati ke sungai Styx. Orang-orang Yunani kuno juga gabungin kedua dewa ini dan terciptalah dewa gabungan, Fuse, namanya Hermenubis. Perannya mirip banget sama Anubis, wujudnya juga sama, seorang pria yang kepalanya jackal. Penyembahan Hermenubis ini populer banget selama pemerintahan Romawi di Mesir. Meskipun dia adalah dewa kuat, tapi Anubis nggak banyak ikut campur di cerita-cerita dewa lain di mitologi Mesir. Mungkin karena dia hardworking, dia kerja keras banget buat mimpin jiwa-jiwa orang mati. Kerjanya cuma bantuin jiwa-jiwa orang mati supaya masuk ke afterlife. Minim drama hidupnya, asal dia kerja bener aja udah gitu. Dia mengabdi penuh ke tugasnya. Dia ngormatin dan ngelindungin orang mati, dan meskipun perannya penting banget di Underworld, dia nggak pernah memihak. Dia selalu adil. Yang terpenting, dia nggak maruk kekuasaan. Terbukti pas Osiris udah dibangkitin, dia malah turun tahta dan ngasih tahtanya ke Osiris. Karena ya mungkin itu nggak ngaruh ke perannya untuk melindungi dan membantu orang mati. Dia bertindak sebagai tangan kanan Osiris. Pas jiwa orang mati kebangun di makamnya dan baca hieroglif yang terukir di dinding, Anubislah yang ngerawat mereka dan bimbing mereka menuju matahari terbenam. Bertolak belakang sama dewa lainnya yang penuh balas dendam dan brutal, Anubis lebih ke keadilan dan penghormatan terhadap orang mati. Definitely my favorite god in Egyptian mythology.